Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membagikan audio dan masih bisa berbagi. Dan jangan lupa teman-teman bersyukur bahwa masih kita diberikan nikmat napas yang tiada henti pada kita semua. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berbagi sedikit tentang seputar kaji napas, kajian makrifat zikir napas, dan tentang pemahaman guru sejati. Teman-teman ada yang bertanya, "Kak, apa itu guru sejati?" Guru sejati, guru sejati itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena guru sejati itulah yang akan membuat kita bisa mengerti, bisa memahami, bisa membaca suatu intuisi. Jadi ibarat kata orang itu, kalau kita sudah memahami guru sejati itu, melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berkata dengan perkataan Allah. Jadi itulah yang disebut firman. Itu ya teman-teman ya. Tapi untuk di sini, untuk memahami suatu hal seperti ini pelan-pelan saja teman-teman ya. Karena bagi teman-teman yang memahami bisa langsung menangkap itu, ya alhamdulillah, berarti teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan bagi teman-teman yang baru mengikuti audio ini, pelan-pelan saja dalam memahaminya. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan itu belum tentu bisa dimengerti untuk semua pengamal zikir napas. Karena pada hakikatnya pemahaman itu kadang bisa dipahami untuk diri kita tapi belum tentu untuk orang lain. Apakah itu menentukan suatu makom atau suatu kedudukan kita? Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya yang seperti ini, yang saya jelaskan seperti ini, itu hanya perjalanan saja. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjalani, yang sudah merasakan, pasti dia paham apa yang dimaksud dengan perkataan saya itu. Karena pada dasarnya apabila kita belum memahami ke sana, pasti kita agak sedikit kebingungan dengan apa yang dimaksud perkataan seperti ini tadi. Tapi apabila teman-teman sudah mengalami, sudah merasakan sendiri, pasti dia merasakan, oh betul itu sangat benar. Karena mereka bisa berkata benar itu, mereka sudah mengalami dan merasakan sendiri. Nah, kembali kepada pembahasan tadi ya teman-teman ya. Guru sejati itu lain hanyalah Allah itu sendiri teman-teman. Tetapi untuk mencapai suatu guru sejati itu tidak segampang apa yang kita katakan. Banyak orang kajinya tinggi, pemahamannya hebat luar biasa, namun pada kenyataannya kebanyakan orang hanya memahami cerita atau kaji saja, namun dalam kenyataan asli atau pribadinya belum tentu sampai ke sana. Ibarat untuk mencapai berlian itu memang agak sulit teman-teman. Tapi apabila kita mencapai suatu berlian itu, biarpun berlian itu ditaruh di tempat kotor sekalipun, dia tetap berlian. Karena untuk mendapatkan berlian itu pun tidak segampang apa yang kita ucapkan dan kita pikirkan. Lalu apa untuk mencari guru sejati itu sulit, Kak? Ya, saya bilang bisa dikatakan sulit. Ya, karena kita untuk memahami seperti itu butuh proses teman-teman. Butuh proses, butuh perjalanan,
Perjalanan dalam arti untuk mencari kebenaran sejati itu terkadang juga ada hambatan godaannya masing-masing. Nah, bagaimana Kak? Terus ada yang berkata seperti itu, bagaimana Kak ciri-ciri orang yang sudah memahami guru sejati? Ya tidak bisa diceritakan, hanya dia sendiri yang bisa merasakan. Jadi benar-benar seperti itu teman-teman ya. Apabila sudah orang itu berkata tentang guru sejati, ya hanya Allah itu sendiri. Nah, untuk mencapai itu harus paham dulu siapa diri, siapa Allah. Nah, kalau antara kita diri dan Allah itu masih berjarak, ya bagaimana kita bisa bertemu dengan guru sejati? Untuk mencapai proses ini tidak hanya sekedar kajian saja teman-teman. Kajian itu tidak cukup untuk menembus dimensi seperti itu, apalagi untuk mengenal yang namanya Allah tersebut. Karena di balik perjalanan itu pasti ada cobaan dan ujian. Untuk mencapai ke situ tiada lain, tiada bukan, harus dengan berjalan apa adanya. Masuk berjalan dengan apa adanya itu, lakukan saja apa yang kita bisa dan tanpa mengharapkan. Seorang yang sudah mencapai guru sejati itu sebenarnya tidak usah diungkapkan dengan kata-kata, kita bisa menilai dan perilakunya teman-teman ya. Perilaku dia sehari-hari, pembawaannya tenang, pembawaannya santai, tapi sekali dia berkata itu isi semua. Terkadang untuk mencapai seperti itu perlu pemahaman yang sangat dalam dalam mengenalkan diri, mengkaji diri. Sebenarnya untuk mengkaji diri seperti itu diibaratkan Allah, Muhammad. Ini Muhammad dari Rasulullah. Muhammad merasakan Allah. Maksudnya apa itu? Pada saat kita mengucap takbir Allahu Akbar, tangan kita kan di depan. Nah itu sebenarnya buat kaji diri kita itu sebenarnya. Cuman kalau untuk saya buka di sini kayaknya agak ini juga ya. Nanti takutnya ada yang salah tanggapan seperti itu. Pelan-pelan saja teman-teman. Yang penting intinya pada dasarnya, kalau memang itu niatnya ke Allah, pasti akan tercerahkan atau ketemu nanti ujungnya. Karena yang seperti ini nggak bisa dicari-cari teman-teman ya. Itu akan datang dengan sendirinya apabila teman-teman selalu istiqomah dalam menjalani pelajaran dan melakukan dengan ikhlas tanpa memikirkan hitung-hitungan soal zikir, soal pemahaman. Ini butuhkan kesabaran teman-teman. Tapi apabila kita sudah mencapai makom tersebut, hidup kita enak. Jadi seperti hidup itu ada yang menasehatin. Apabila kita dapat ujian, ya intinya seperti ngomong dengan sendiri, ngomong dengan diri sendiri. Tetapi untuk kita bisa apa istilahnya itu, berbicara dengan diri sendiri itu bukan seperti kita yang bilang terus langsung dijawab oleh diri sendiri, bukan seperti itu. Jangan disalahartikan seperti itu. Maksudnya apabila kita sudah memahami itu, ketika kita mengatakan contoh misalnya tentang soal cobaan, katakanlah ya Allah aku merasa berat dengan cobaan ini, terus bukan berarti kita juga yang jawab. Itu otomatis dengan sendirinya perkataan itu akan tiba-tiba muncul dari gerak hati atau gerak rasa kita, seolah-olah hati dan rasa itu mengatakan bahwa sabarlah, ini hanya ujian. Nah seperti itu teman-teman ya, contoh kecilnya saja seperti itu. Dan untuk mencapai seperti itu perlu yang namanya istiqomah dalam belajar ilmu ketauhidan seperti ini. Karena pada dasarnya untuk mencapai seperti itu tidaklah mudah. Tapi setelah itu sudah ketemu, maka kita akan tidak lagi merasa susah teman-teman.
karena merasa Allah itu sudah ada dalam diri kita dan sangat jelas. Tetapi terkadang hijab atau kita saja yang kurang peka terhadap perkataannya. Nanti suatu saat teman-teman bakal ngalami juga seperti itu ya teman-teman. Karena pada dasar intinya itu guru sejati itu Allah itu tersendiri sudah hidup dalam diri kita. Itulah yang bilang guru sejati. Guru sejati itulah yang kita harus memahami untuk mengejar, bisa mengerti dan bisa memahami sampai bisa benar berkomunikasi. Ah, untuk berkomunikasi seperti itu butuh proses dan butuh pembelajaran serta kesabaran. Tidak hanya sekedar berzikir saja lalu dapat seperti itu, nggak juga seperti itu ya teman-teman. Karena pada dasarnya guru sejati tidak lain dan tidak bukan hanya ada di dalam diri kita sendiri, dan kita sendiri yang bisa mengatakan apabila guru sejati sudah ada dalam diri kita dan bisa berbicara kepada dia. Kata orang bilang tuh mustahil lah masa manusia bisa berinteraksi kepada Allah. Bicara seperti ini kadang kita ngeri-ngeri juga bukanya. Takut teman-teman yang belum pemahaman ke sana itu berpikir lain tentang hal seperti ini ya teman-teman. Tapi pada dasar dan intinya bahwa guru sejati itu ya Allah di dalam diri teman-teman. Allah dan Muhammad Allah dan Muhammad tidak bisa terpisah. Apabila itu sudah menyatu, sudah paham ke dalam arti Allah dan Muhammad itu, maka dia akan mengerti apa itu guru sejati. Jadi saya bukanya, maaf ya teman-temannya, apabila penyampaiannya agak kaku seperti ini. Pertama, saya juga udah lama nggak buat audio. Kedua juga pemahaman yang untuk mendetail seperti ini juga kita harus hati-hati juga dalam menyampaikan. Karena itu tadi, karena pemahaman orang itu nggak semuanya sama. Jadi bagi teman-teman yang memahami perkataan ini ya syukur alhamdulillah, dan bagi teman-teman yang tidak sependapat ya mohon dimaklumi saja ya teman-teman ya. Karena saya juga masih belajar teman-teman. Tapi intinya pada dasarnya untuk mencapai makom tersebut harus dulu mengenal diri dulu. Kalau diri aja kita nggak kenal, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan guru sejati? Harus dipahami dulu siapa diri kita ini, yang mana sebenarnya diri kita ini. Apabila sudah paham dengan diri sendiri, apabila sudah kita memahami diri sendiri, maka kita akan paham dan bisa mengerti dan mengenal guru sejati. Mungkin segini aja teman-teman ya. Apabila perkataan saya ada yang salah, dan apabila perkataan saya kaku dalam menyampaikan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada yang dipertanyakan atau kurang jelas dalam saya menyampaikan ini, bisa bantu saya di dalam komentar ya, agar saya bisa mengkoreksi di dalam komentar itu apa yang salah, apa yang kurang ya. Jadi dengan ada masukan dari teman-teman saya bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.